Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di YouTube Kerah Putih. Jadi reaksi masyarakat soal kelakuan Ormas Grip Jaya, terutama soal Ketua Umum Hercules yang belakangan viral karena berani menantang dan menghina purnawirawan TNI. Bahkan seperti Jenderal Sutioso dan Jenderal Gatot Nurmantio pun sempat ia lawan. Hal ini membuat warga Jawa Barat banyak yang makin tidak suka. Karena sebelumnya, Hercules juga sempat mengultimatum Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi. Hal itu karena awalnya KDM membentuk Satgas Anti Premanisme. Karena memang sudah darurat di Jawa Barat, premanisme yang berkedok ormas itu sangat merajalela. Investor bisa kabur karena nggak nyaman dibuatnya. Dan kalau investor kabur, ini tentu akan merugikan rakyat Jawa Barat sendiri. Oleh karena itu, KDM membuat sebuah kebijakan agar premanisme di Jawa Barat ini hilang. Jadi Ketua Umum Grip Jaya ini mengklaim bisa memanggil atau mengerahkan 50.000 anggotanya untuk menggeruduk gedung sate. Gedung di mana Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi berkantor. Hercules meminta agar Deddy Mulyadi merangkul ormas-ormas di Jawa Barat, bukan malah memusuhinya. Hercules nggak sepakat jika ormas harus ditumpas. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu membuat Satgas Anti Premanisme ya kan, bukan Satgas Anti Ormas. Dalam artian premanisme yang akan dibumi hanguskan dari bumi Jawa Barat, bukan ormas. Jadi kalau ormasnya itu baik-baik aja, ya nggak masalah hidup di Jawa Barat. Kan banyak juga contoh-contoh ormas yang bisa jadi teladan ya, seperti ormas besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memberikan dampak positif kepada warga, membangun rumah sakit, sekolah-sekolah, itu baru ormas yang benar. Masalahnya, belakangan banyak premanisme yang berkodok ormas, yang minta jatah keamanan, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama, kita lihat reaksi beberapa masyarakat pendukung KDM soal premanisme di Jawa Barat berikut ini. Jawa Barat siaga 1. Hercules mengultimatum Kang Deddy Mulyadi kalau tidak mengakui ormas, khususnya Ormas Grip Jaya, maka Hercules akan mengerahkan anak buahnya 50.000 akan menggeruduk gedung sate. Himbauan dari saya untuk warga Jawara Pangandaran, Jawara Banjar, Jawara Ciamis, Jawara Kuningan, Jawara Cirebon, Jawara Indramayu, Jawara Subang, Jawara Purwakarta, Jawara Bandung, Jawara Garut, Jawara Cianjur, Jawara Sukabumi, Jawara Bogor, Jawara Depok, Jawara Bekasi, Jawara Kerawang bersatu di belakang KDM untuk melindungi KDM. Sekariman kamu syahidan, hidup mulia mati syahid. Allah Akbar. Jangan takut sama anarkisme, siapapun itu tetap harus dijaga KDM. Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati. Jadi dia ini nggak peduli kendati Deddy Mulyadi kader Gerindra dan secara formal adalah orangnya Pak Prabowo. Jadi nggak terkejut ya kalau kemudian Hercules juga bersikap seperti itu terhadap Bang Yos. Sikap-sikap semacam ini yang membuat Jenderal Gatot kemudian merasa khawatir kalau dia tidak speak up. Indonesia itu terancam jadi negara gagal kalau preman sudah berkuasa. Tadi Pak Sekjen sudah sampaikan, perintah Ketua Umum, kita masyarakat punya hak yang sama. Kalau pemerintah membentuk Satgas pemberantasan preman, Satgas Mafia Preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk
Satgas Preman Birokrasi. Ayo masalah naon di dia? Lamun misalkan kau Ujang masih kena diusir gua aing. Usir, ayo. Siap. Kau Ujang, demi Allah aing mah. Aing atas nama pribumi di dia yo. Kau Ujang. Aing atas nama pribumi di dia. Aing gak ada hak sangu di dia kau Ujang. Aing nginum di dia kau Ujang. Demi Allah kau Ujang. Ente mah dinegosiasi di Sabar bisa. Kita aku aing kekerasan. Dosian dia jawara oke Bagong. Aing mah teuseun di bawah. Di bawah kau jangan aing mah teuseun. Dora sok. Ayeuna rek masuk di dilan. Balik dia jam proses itu. Di bawah aing mah. Kau jang, tadi sih dia. Tadi sih kau jang. Sanders di aing. Beja ke aing Cilogang. CBG kerugian ku aing. Urusan siapa lotik dah. Aing orang lokal dihina amat sih orang mana anjing. Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Ormas yang hebat itu bukan karena jumlahnya banyak. Gimana kalau saya datangkan ke gedung sate 500.000 orang tanpa buat kerusuhan? Buat apa bang datangkan? Itu aja boleh dipertanyakan. Buat apa? Mau menunjukkan kekuatan? Deddy Mulyadi, dengar ini Bang Hercules. Deddy Mulyadi dipilih oleh masyarakat Jawa Barat dan saya mengapung Sirait, masyarakat Kota Bekasi memilih dia bukan karena siapa-siapa, karena dia layak untuk dipilih. Deddy Mulyadi itu 62,22%. Jadi nggak usah ditonjolkan anggota saya dari dulu gayanya Bang Hercules ini anggota saya. Apa kalau begini tetap gaya? Orang lain boleh diem sama abang kalau ngomong. Orang-orang yang di TikTok ini. Saya nggak mau diem. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Semua manusia sama. Kebetulan kita sampai sekarang sehat panjang umur. Nggak ada yang sempurna manusia. Ini saya dari seorang aktivis di Kota Bekasi saya tinggal. Saya sampaikan kepada Pak Hercules. Jangan terlalu sombong. Diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang. Kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ada ngomong gitu, kok jadi apa yang ngomong? Keberatan saya. Saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ini ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan, karena Deddy Mulyadi hebat. Jadi diduga bang ini hendak menghebohkan suasana. Jangan gitu bang. Saya berani untuk dialog dengan abang terkait dengan Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ormas bukanlah dalam arti preman, tapi ada preman berkedok ormas. Jadi jangan salah paham dong. KDM gak hanya mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat sipil, bahkan pesohor seperti Mardigu juga mendukung KDM. Ketika Hercules mengancam akan mendatangkan 50.000 orang ke gedung sate, Mardigu atau sering disapa Bosman ini memberikan statement di Instagram resminya bahwa 50 juta orang rakyat Jawa Barat gak akan tinggal diam jika itu terjadi. Kang Deddy Mulyadi sendiri sempat menanggapi ultimatum dari Ormas, dan beliau merasa terbuka dan tidak takut terhadap ancaman-ancaman seperti itu. Beliau hanya fokus mengabdi kepada masyarakat. Biasa. Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun kalau itu mengganggu kinerja saya. Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Segera dibentuk, mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM, kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus, dan ada nomor telepon khusus.
Seperti yang di awal tadi saya bilang, awalnya itu adalah ketika Kang Deddy Mulyadi menargetkan Jawa Barat bebas dari aksi premanisme pada akhir 2025 ini. Sehubungan dengan banyaknya aksi meresahkan yang dibekengi unsur intimidasi yang dilakukan oleh anggota Ormas atau LSM. Dan untuk mewujudkan target tersebut, KDM berencana membentuk Satgas Anti Premanisme. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI, Polri, dan lain-lain untuk membentuk Satgas tersebut. Hal ini mengingat aksi preman yang ditunjukkan oleh oknum LSM dan Ormas sudah sangat meresahkan. Karena premanisme berkedok Ormas ini sudah sempat mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang. Dan semakin hari, para preman ini bertambah berani melakukan kekerasan dan intimidasi. Mereka seolah paling berkuasa, sehingga bisa seenaknya meminta uang kepada para pengusaha bahkan para pedagang kecil, termasuk juga pabrik-pabrik besar. Salah satunya adalah di proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang diganggu preman berkedok Ormas. Itu tentu sangat meresahkan ya, karena bisa mengganggu investasi di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan besar internasional yang ingin berinvestasi di Indonesia ini bisa mundur hanya karena maraknya premanisme di Indonesia. Investasi mereka bisa terganggu di Indonesia dan ini bisa merugikan banyak rakyat Indonesia. Karena kenapa? Seperti kita ketahui belakangan ini banyak sekali gelombang PHK. Masyarakat Indonesia belakangan butuh lapangan pekerjaan. Dan Indonesia harus menjadi tempat yang nyaman untuk para investor internasional sehingga mereka mau membuat perusahaan di Indonesia, membuka pabrik-pabrik di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan kalau premanisme ini dibiarkan, itu akan sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pada akhirnya, jika mereka tidak jadi masuk ke Indonesia, maka lapangan pekerjaan di Indonesia akan terbatas dan membuat tingkat pengangguran meningkat di Indonesia. Dan secara langsung itu akan memperburuk perekonomian Indonesia. Maka sebab itu, premanisme ini harus diberantas. Tidak hanya premanisme di lapangan, tapi premanisme di birokrasi. Kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu, termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya. Dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lain yang kira-kira bisa menghasilkan uang dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku ya sudahlah. Dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan, yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Jika berbicara tentang preman, ada kisah Petrus di era Soeharto. Jadi pada waktu itu Petrus itu adalah penembak misterius untuk membasmi banyak preman yang meresahkan masyarakat. Meskipun ini kontroversial, tapi pada waktu itu membuat preman-preman ini ketakutan. Karena banyak preman ditemukan tewas di dalam karung atau bahkan dibuang ke sungai dan di laut. Tapi hal itu membuat aksi pungli yang mengganggu perekonomian Indonesia berkurang. Jadi apakah sudah pantas kebijakan seperti Petrus ini diulang kembali di Indonesia? Atau ada cara lain untuk membasmi preman-preman di Indonesia ini? Apalagi sekarang mereka berkedok sebagai ormas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, saya lihat bahwa Hercules harus memperbaiki diri. Tidak bisa berpreman begini. Ini kan preman jalanan. Harus memperbaiki diri. Tapi yang bisa memperbaiki kan dirinya dia sendiri. Dia jadi kayak begini kan akibat dari kita. Kondisi masyarakat kita secara sosial, ekonomi, akhlak, jiwaan, perasaan kebangsaan, profesionalisme kita membentuk dia kok jadi seperti ini, di mana salahnya gitu. Inilah yang harus kita pikirkan untuk memperbaiki dan rasanya dia itu patut merubah organisasinya menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh para purnawirawan semuanya dan rakyat. Semua juga tidak suka preman. Dia juga kalau suruh milih mau jadi preman apa? Pasti enggak lah. Ini kita perbaiki dan dia adalah agent of perubahan. Agen perubahan ini ya dia sendiri. Dia ya kita ajarin gimana caranya merubah diri dan caranya merubah dari kesal. Dia kan udah minta maaf ya. Kalau saya nggak keliru dia udah minta maaf. Nah, kalau anak kita pada suatu hari di rumah tuh
melawan sama orang tua, kurang ajar, apa. Saya rasa harus diperbaiki. Dan kita mesti juga berkaca diri. Kenapa ya anak saya sampai durhaka sama saya, ngata-ngatain saya? Di mana letaknya kekeliruan kita dalam mendidiknya?